Assalamualaikum. Yuk ikut. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Halo. Assalamualaikum sahabat Moza. Ini alhamdulillah saya lagi menginap di hotel, salah satu hotel yang ada di Jakarta, dan saya bertemu dengan YouTuber Pak Haji Andi Madinah. Gimana kabarnya Pak Haji? Udah sehat. Boleh nggak minta waktunya di sebentar Pak Haji? Boleh. Boleh duduk? Barangkali nggak boleh. Saya deg-degan masalahnya nih. Karena saya ngefan banget nih sama Pak Haji Madinah. Dan mau nanya nih Pak Haji, sekarang kan lagi rame ya, orang hajian kan ngantri lama banget. Dan akhirnya banyak orang yang berangkat haji yang nggak mau ngantri pakai visa. Yang visa kan banyak nih Pak Haji. Sekarang yang banyak dipergunakan visa ziarah ya kalau nggak salah Pak Haji. Nah itu seperti apa Pak Haji? Keamanannya, kemudahannya, terus plus minusnya apalah seperti itu. Kalau menjelaskan. Kalau bagi saya syarat haji nggak ada visa, rukun haji nggak ada visa di situ. Niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi visa nggak ada di situ. Nah visa ini adalah syarat masuk satu negara. Jadi bukan syarat haji, syarat masuk satu negara. Jadi kalau kita nggak punya visa, kita nggak bisa masuk ke satu negara. Nah, untuk masuk ke negara Saudi Arabia, ya caranya menggunakan visa. Ada beberapa visa, visa haji, visa amil, macam-macam visa. Nah, kebetulan saat ini yang mudah untuk didapat itu kan visa ziarah ya. Nah, bagi kita pemegang visa ziarah ini, kita juga harus tahu diri. Karena Saudi kan sedang punya hajatan. Seperti orang nih punya hajatan, undangan dari pihak pengantin laki-laki umpamanya lewat pintu depan, dan undangan dari pihak perempuan atau yang lainnya lewat pintu samping. Kalaulah pintu depan itu kita umpamakan Jeddah, kemudian undangannya itu khusus untuk yang berpisah haji, ya tentunya salah kalau kita masuk lewat Jeddah. Lewat mana? Lewat pintu samping, lewat Riyadh. Dan kalau memang ini sesuatu yang melanggar hukum, tentu nggak boleh masuk kan. Dan kemarin itu berapa juta? 3 juta lebih bisa ziarah, dan aman-aman saja. Sebenarnya ada sisi lain yang saya lihat begini nih. Saudi Arabia ini kan dia punya Saudi itu bukan dia sendirian. Tanah Haram itu dikelola rame-rame oleh negara Islam. Oke. Kuota haji kan diputuskan di sana. Saudi Arabia sebagai tuan rumah, dia juga bingung gimana bisa dapat income ya. Dengan haji yang ada saja, kabarnya tuh pemerintah Saudi bisa menghidupi warganya. Tapi kan sekarang minyak itu kan sudah berkurang. Maka mereka perlu pendapatan lain. Nah, saya menduga. Jadi dibikinlah visa turis, kemudian dibuatlah tempat-tempat wisata yang sebenarnya itu mengefek untuk masuk haji. Kalau orang Indonesia atau seluruh dunia ngapain ke Riyadh, ngapain ke Madain Saleh? Sebenarnya mereka mau haji. Nah, strategi ini mungkin digunakan ya, mungkin digunakan oleh pemerintah Saudi untuk mendapatkan pemasukan untuk negaranya melalui haji. Caranya gimana? Ya buat visa ziarah. Alasannya apa? Turis. Kalau dia bilang dia buka visa haji, nanti dikomplain sama negara-negara penyelenggara haji. Kita kan belum punya kuota 3 juta, ngapain terjual lagi? Maka dia bilang, enggak, saya buat visa buat orang jalan-jalan ke Riyadh kok, buat jalan-jalan ke Madain Saleh, ke Taif. Padahal dibalik itu memang untuk haji. Jadi kalau strategi ini nggak dibuat, mungkin dia dikomplain. Nah, tetapi pada intinya begini, haji ini kan pilihan Allah. Ya kalau kita memang benar-benar dipilih Allah haji pada saat itu, ya haji. Ada yang bayar 300 juta, 400 juta nggak dapat tenda. Di Arafah jalan kaki dia ke Arafah. Tapi ada yang koboi, backpacker, tiba-tiba dapat tenda VIP, ya kan? Jadi haji ini pilihan Allah. Jadi pada prinsipnya visa itu syarat masuk satu negara. Selagi tidak melanggar hukum, aman aja. Kalau kita beli tiket di Traveloka tuh, ada pengumuman di situ. Kalau kita ambil Jakarta Jeddah, ditulis pada tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk visa turis dilarang landing di Madinah dan Jeddah. Kan udah jelas. Tapi waktu kita beli tiketnya kan nggak dilarang, tetap isu. Tapi waktu terbang ketolak karena kita nggak baca peraturannya. Jadi pada prinsipnya visa apa saja aman, dan memang masya Allah
tahun ini memang masyarakat tuh banyak sekali yang ingin berangkat haji. Kemudian orang Indonesia udah pintar-pintar sebenarnya, ya, pintar-pintar. Udah ke Amerika sendiri nggak pakai travel, ke Jepang nggak pakai travel. Cuman anehnya untuk ke Saudi kita harus dikumpulin, gabung gitu, seolah-olah perlu pembimbingan gitu. Tapi ini ke depan kita berharap regulasi ini ya jangan keras-keras gitu. Banyak yang bisa berangkat sendiri. Kenapa? Kalau berangkat sendiri untungnya kan lumayan. Maksudnya yang tadinya ada biaya-biaya yang mereka bisa pangkas atau mereka bisa memilih pilihan mereka sendiri gitu. Intinya apa loh? Aman dengan menggunakan visa apapun gitu ya. Itu masa lalu. Kita ditakut-takuti, dibodohin. Pak, ini paspor hijau ya Pak. Paspor mah Indonesia hijau semua. Ya kan? Jadi masa lalu saja. Ini perang dagang, opini yang dibentuk. Toh buktinya kemarin 3 juta orang lebih. Aman. Iya. Ada sisi yang yang dikhawatirkan dari masyarakat Indonesia sendiri dengan visa tersebut, itu gimana cara solusinya Pak Haji? Visa ini kan prinsipnya kalau ilegal, yang dimaksud ilegal kan peruntukannya salah. Dia masuk Saudi. Ya. Kan untuk haji. Ya. Visa itu kan bukan untuk haji. Ya. Ya, maka labelnya ilegal, ya. Ya. Konsekuensinya ya mereka nggak punya tenda dan tasreh sebenarnya. Jadi tasreh dan tenda itu kan hanya dimiliki oleh maktab-maktab atau visa haji dan visa furoda, mujamalah, seperti itu kan. Ya. Itu aja risikonya. Tetapi bukan berarti nggak dapat tenda. Tenda maktab dengan tenda yang dibangun baru kan lain. Jadi visa turis bisa dapat tenda tapi tidak dapat maktab. Maktab itu adalah tenda tanpa maktab, gimana tuh? Jadi kalau kita punya maktab berarti punya tenda toh? Ya. Tapi kalau punya tenda belum tentu ada maktabnya kan? Tenda doang dibikin baru, gitu kan? Jadi prinsipnya aman-aman aja lah. Memang imbal baliknya kayaknya Saudi memang ingin meningkatkan pendapatan negaranya nih. Berarti kalau misalkan kita menggunakan visa tadi salah satunya ada visa ziarah gini, salah satunya aja Pak Haji ya. Berarti untuk nyampe ke sana kita bisa masuk kota Mekah, itu apakah tetap memerlukan tasyran? Tetap memerlukan izin dari pemerintah setempat, dan itu dari mana mendapatkannya itu Pak Haji, yang sudah ada? Tergantung cara bermain lah, ya kan? Kita semua tahu. Kan namanya kita visanya ziarah. Yang ditanyakan waktu kita masuk imigrasi Riyadh, dari Riyadh ke Jeddah kan sudah domestik kan, ditanya bisa lagi. Nah kalau kita masuk di dekat-dekat hari, di sana tentu ada razia kan. Iya. Ya pandai-pandai lah. Masa kita sendiri yang bingung sementara jutaan orang bisa masuk? Kok kita pertanyakan masalah yang tidak perlu kita ketahui? Biar diurus sama teman-teman yang ngerti aja. Yang penting kita duduk manis sampai ke hotel gitu aja kan. Jadi pada prinsipnya ya memang sedikit tahu diri bahwa visa kita bisa tulis. Jadi jangan keluyuran kemana-mana. Pokoknya mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 nggak usah kemana-mana dulu deh, ya kan? Takutnya apes. Apes itu artinya ya memang nasibnya nggak enak gitu kan. Tidak sedikit orang malam hari udah pakai ihram ketangkep. Ternyata apa? Gara-gara ngerokok atau gara-gara yang lain. Maka ya banyak-banyak doa aja deh. Jadi artinya jangan andalkan duit Anda. Oh saya sudah bayar, aman. Enggak ada jaminan, Maka walaupun Anda pakai duit yang banyak, ketawajuan kepada Allah tetap dijaga. Oke nih Pak Haji, makasih nih atas waktunya. Ya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa tanya di nomor di bawah ini. Terima kasih sahabat Monza. Terima kasih Pak Haji. Jumpa di Arafah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum.